Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Yusma Yuni. Saya adalah mahasiswi di STIT Batubara atau Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah di Batubara. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah singkat saya berjudul akhlak. Langsung saja. Akhlak yaitu berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata al-khuluq yang artinya tabiat, kebiasaan, tingkah laku manusia. Sedangkan menurut istilah, akhlak itu adalah sifat yang tertanam di diri manusia untuk mendorongkan atau melakukan sesuatu dengan bahagia dan senang tanpa ada paksaan dari orang lain. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan dalam surat Al-Qalam ayat keempat yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad di atas budi pekerti yang paling agung. Dan di dalam hadis juga disebutkan, aku sesungguhnya diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia. Dari hadis dan potongan ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwasannya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebab pada masa zaman jahiliyah, akhlak manusia tersebut sangatlah buruk, dilakukan dengan sesuka hati. Tidak ada yang melarang, siapapun tidak bisa melarang. Jadi dengan melihat situasi tersebut, Allah mengutus Rasul agar dapat memperbaiki akhlak manusia tersebut. Akhlak bertujuan untuk menyempurnakan sifat manusia atau tingkah laku manusia sebagai makhluk yang paling tinggi dari makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Ruang lingkup akhlak ini ada akhlak terhadap diri sendiri, akhlak untuk beragama, akhlak bernegara, akhlak berkeluarga, dan akhlak bermasyarakat. Jika akhlak beragama, bagaimana cara kita untuk mentaati apa-apa yang telah diperintahkan Allah terhadap kita sebagai seorang muslim, yaitu yang berpedomankan kepada Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasul. Segala perbuatan Rasul adalah budi pekerti yang baik. Itu wajib kita contohkan pada diri kita sendiri. Apa-apa yang tidak ada dijelaskan di dalam Al-Quran, maka Allah jelaskan atau dijelaskan di dalam hadis Rasul atau sunnah Rasul. Kita sebagai seorang muslim, apabila kita mempunyai akhlak yang baik, maka kita akan melakukan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan jika akhlak terhadap diri sendiri, kita akan melakukan apa-apa yang membuat kita bahagia. Dengan kesadaran kita tidak akan melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain atau yang tidak disukai oleh orang lain. Seperti kita dengki terhadap orang lain, merasa iri terhadap orang lain, selalu berbuat tidak baik terhadap orang lain. Apabila kita melakukan hal-hal yang baik, maka hati kita atau perasaan kita akan menjadi senang dan menjadi tenang. Dan akhlak terhadap negara. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus melakukan kewajiban kita sebagai warga negara. Dan kita harus mentaati apa peraturan yang telah ditetapkan oleh negara atau pemerintahan negara kita. Sedangkan akhlak sebagai bermasyarakat. Di dalam masyarakat, kita harus selalu mempunyai sifat sosial yang tinggi. Selalu rendah hati, selalu tolong-menolong terhadap sesama atau tetangga. Dan ada juga akhlak terhadap keluarga, di mana di sini seorang atau sebagai orang tua, kita berkewajiban untuk mendidik anak kita dari masa kecil hingga dewasa agar mempunyai akhlak yang baik. Apa-apa yang dilarang tidak boleh dilakukan, maka kita berkewajiban untuk memberitahukan hal tersebut. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib memberitahukan kepada anak tersebut. Kita juga harus memberikan contoh yang baik sebagai orang tua, dan sebaliknya, seorang anak juga berkewajiban untuk menghargai dan menghormati serta menyayangi kerabat dan kedua orang tuanya. Dia tidak boleh
durhaka terhadap kedua orang tuanya. Itu merupakan akhlak yang baik terhadap kedua orang tua atau keluarga. Akhlak terbagi menjadi dua. Ada akhlak yang akhlakul karimah atau akhlak yang baik, dan akhlakul mazmumah atau akhlak yang tidak baik. Akhlak yang tidak baik ini biasanya dilakukan dengan adanya faktor-faktor dorongan dari luar. Ya, seperti salah satunya mungkin faktor ekonomi. Apabila kita merasa diri kita kekurangan, kita ingin seperti orang lain. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa dia bisa mendapatkan hal tersebut? Maka kita merasa iri kepada orang lain tersebut. Jadi hal-hal yang dilarang atau hal-hal yang melanggar aturan, melanggar hukum, maka kita lakukan. Ya, seperti mencuri, melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Hal-hal tersebut kita lakukan. Itu merupakan salah satu contoh akhlak yang tidak baik. Kita mempunyai sifat dengki, selalu menceritakan kejelekan orang lain, keburukan orang lain, sementara keburukan kita sendiri kita tidak lihat. Itu merupakan akhlakul mazmumah atau akhlak yang tidak baik. Tujuan kita untuk mempunyai akhlak yang baik yaitu selain kita melakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim, maka kita juga akan disenangi oleh masyarakat. Sedangkan kita sesama manusia saja senang terhadap orang yang mempunyai akhlak yang baik, apakah lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala maksud saya. Di sini akhlak yang baik dapat bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Contohnya, akhlak yang baik itu dapat bermanfaat untuk memberatkan timbangan kita pada dunia, pada akhirat kelak. Allah sangat mencintai orang yang punya akhlak yang baik. Dan Allah juga menjanjikan akan dibuatkan rumah di surga apabila orang yang mempunyai akhlakul karimah. Dan Rasulullah juga sangat mencintai orang yang mempunyai akhlakul karimah. Akhlakul karimah ini atau akhlak yang baik sebenarnya memang sudah tertanam di diri kita dari kita lahir. Namun hati nurani kita kadang dengan pikiran kita tidak sejalan karena dengan adanya faktor-faktor lain yang bisa memicu hal yang tidak, sehingga kita akhlak yang baik bisa kita tanamkan di diri kita, yaitu dengan menanamkan keimanan diri kita dan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seorang manusia yang mempunyai keimanan yang kuat, maka akhlak yang tercela itu akan jauh-jauh dari dirinya, karena dia sadar apapun yang dilakukannya dan dimanapun ia melakukan, ia akan takut akan hukuman Allah. Sebab apapun yang kita lakukan, maka Allah akan mengetahui. Apa-apa larangan yang kita lakukan, dilarang oleh Allah, kita lakukan, maka Allah juga akan mengetahui dan hukuman itu akan tetap ada. Dari itu, apabila kita melakukan akhlak yang tidak baik, maka cepat-cepatlah kita menyadarinya. Maka dari itu kita harus sama-sama introspeksi. Apabila kita sudah melakukan akhlak yang baik, maka kita pertahankan. Dan apabila kita belum bisa melaksanakan akhlak yang baik, maka mulai saat ini kita lakukan akhlak yang baik. Mungkin itu saja hasil tausiah saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.